Kelihatan dari suaranya udah menuju 1000 jiwa. Amin. Siapa yang percaya 1000 jiwa tahun 2029? Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Anda harus bersyukur punya gembala di tempat ini seperti Pak Nando ya. Beliau sudah menangkap isi hati Tuhan untuk mencapai 1000 jiwa. Ya, jadi dukung beliau, doakan beliau, ya. Sekali-sekali aja makan bakso Bapak Ibu Saudara ya. Fellowship dengan beliau, oke? Karena untuk menggenapi visi Tuhan tidak bisa kita model Rambo. Tahu Rambo ya? Nggak bisa kita sendiri, kita butuh tim. Nggak bisa cuma nanya Pak Nando. Semua jemaat Tuhan di tempat ini ya, bukan hanya penonton tetapi pemain. Ya, sebentar lagi ada Piala Dunia kan? Piala Dunia bulan 6 kalau tidak salah, semua bermain di situ orang-orang topnya ya. Dan saya percaya di sini semua juga adalah orang-orang top yang siap bekerja untuk ladang Tuhan ya. Di lagu kita berkata Yesuslah segalanya, kita mengasihi Yesus bukan? Ya. Jadi kalau Anda mau mengukur sejauh mana Anda mengasihi Tuhan, tahu nggak bagaimana cara mengukurnya? Bingung kan saya tanya itu kan? Apakah cukup dengan berdoa? Cukup dengan baca firman saja? Cukup datang ibadah? Tidak cukup saudara. Caranya adalah menjangkau jiwa. That's all, itu saja. If you love God, it's not enough to just pray, to read the Bible. No, it's not enough. You must win the soul for Christ. That's the point. Ya, jadi saudara harus mencari jiwa, menjangkau jiwa. Kenapa? Karena itu adalah detak jantungnya Tuhan. Jangan kita cuma fasih bernyanyi kaulah segalanya Tuhan aku mengasihi engkau, tetapi banyak orang di luar sana yang mengantri masuk neraka. Ya, jadi saya encourage kita semua seperti kata hambanya tadi 1000 jiwa ya. Nanti kalau Tuhan izinkan saya datang lagi tahun 2029, ya gedung ini kayaknya sudah renovasi kan, udah 1000 kan? Kita akan bermimpi ke sana. Semua Bapak Ibu akan berperan aktif, amin. Tidak ada lagi yang malas-malas untuk ikut komsel. Mulai minggu ini semua aktif ikut komsel, amin. Oke, siapa yang sudah aktif ikut komsel? Baru kawan ini, amin, tapi nggak ada yang angkat tangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Barusan semangat, tapi ditanya siapa yang aktif ikut komsel? Loh, nggak sampai 20%. Apa yang terjadi? Yesus sekolah segalanya bagiku. Itu omong kosong lah. Komsel aja nggak ikut. Komsel itu kenapa penting Bapak Ibu? Sedikit saya kasih introduction dulu ya. Ibadah seperti ini celebration namanya. Satu arah. Hanya pendeta yang ngomong, Bapak Ibu mendengar, pulang, bye-bye, gitu aja. Tidak terlalu berdampak. Tetapi kalau kamu aktif di dalam cell group atau komsel, kamu bisa berinteraksi, kamu bisa sharing masalahmu dengan small group leadernya, ketua komselnya, dan dia akan mendoakan. Karena besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Kamu nggak bisa menajamkan dirimu sendiri. Kau tajamkan sendiri nggak bisa, butuh orang lain untuk menajamkan dirimu. Dan di manakah tempatnya itu? Di komsel. Jadi bertobat Bapak Ibu ya, segera aktif ikut komsel. Amin. Oke, sekarang saya tanya kembali, siapa yang akan mengikuti komsel dalam minggu ini? Yang katakan. Yang akan mengikuti komsel minggu ini, yang katakan. Semua ya, puji Tuhan. Catat Pak Nando. Nanti lapor ke Tuhan kalau dia nggak datang ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi mari kita dukung beliau ya. Mari kita lakukan training. Nah, sekarang topik kita yang akan kita bahas minggu ini adalah tenang, Bapakmu tahu. Oke, ngomong ke kanan kirinya. Tenang, Bapakmu tahu. Nah, gimana respon dia? Masih bingung kan? Coba sekali lagi, yuk, katakan, tenang, Bapakmu tahu. Haleluya, saudara ya. Luar biasa cuma ada dua ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di zaman yang serba notifikasi ya. Kita bangun, kita lihat HP dulu, betul tidak? Siapa yang waktu bangun langsung lihat HP? Ayo, ngaku. Jarang sekali kita melihat Alkitab kan? Itulah zaman yang kita hidupin sekarang Bapak Ibu.
Belum berdoa sudah baca berita, belum baca firman sudah lihat angka, grafik, kabar ekonomi ya. Ya, terus mengingat bagaimana politik Indonesia hari ini. Lupa berdoa ya. Dan tanpa sadar kita memulai hari dengan apa? Kalau kita melihat semua hal seperti itu, kita memulai dengan hari kecemasan. Kita menjadi khawatir karena kita lihat ekonomi kok semakin parah ini. Dolar Singapura compare ke Indonesia currency kok semakin apa ini? Berapa sekarang dolar Singapura ke rupiah? 13.000 sekian. Belum lagi Malaysia, ringgit ya. Jadi kita semakin cemas kita. Harga cabai berapa Bapak ibu-ibu yang belanja sekarang? Meroket katanya kan? Semakin cemas karena begitu banyaknya berita yang kita dengar tidak mendukung kita. Ya, kita tersenyum di luar, tetapi dalam hati bertanya-tanya, apakah bisa survive tidak saya nanti minggu-minggu berikutnya dengan keadaan ekonomi seperti ini? Bagaimana kalau harga terus naik? Bagaimana kalau pekerjaan tidak aman? Di zaman AI saat ini, kecerdasan buatan, banyak kerjaan yang apa? Yang berkurang kan? Di zaman kecerdasan buatan menggantikan manusia kan? AI yang dibangun oleh mesin learning itu bisa menggantikan manusia Bapak Ibu untuk mengerjakan pekerjaan manusia. Jadi banyak orang yang jobless, gak banyak pekerjaan sekarang, susah sekali mencari pekerjaan. Saya seorang dosen by the way ya, saya seorang dosen di salah satu universitas di Medan. Saya mengajar computer science. Ya, jadi saya kasih tahu ke mahasiswa juga bahwa kalian harus lebih aktif, lebih proaktif agar bisa mendapat pekerjaan karena sangat susah sekarang mencari pekerjaan. Bagaimana kalau anak-anak tidak punya masa depan yang baik? Sekarang orang tua pun khawatir kan? Mana ini sekolah anak saya ya? Uang sekolah pun mahal. Istri saya kerja di international school di Medan. Itu toddler TK ya, kindergarten itu 1 bulan 2.200.000. Ya minimal dari mahasiswa, iya kan? Bagaimana kalau kesehatan memburuk? Wah, sekarang penyakit makin banyak kan Bapak Ibu. Bukan cuma anak orang tua aja yang kena stroke, anak muda pun bisa sekarang. Ya, bukan orang dewasa aja yang stres. Anak umur 6 tahun kalau nggak salah itu di ngada gantung diri. Tahu berita itu nggak? Iya, jadi zaman kita betul-betul zaman yang serba mengkhawatirkan. Ya. Dan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah berkata, 2000 tahun yang lalu, bukan 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dia sudah berkata bahwa janganlah kamu khawatir. Amin. Bagaimana? Kita percaya nggak perkataan Yesus tadi? Tunggu dulu Bapak, berat kali nih. Ya, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Itu bukan kalimat sederhana, saudara terkasih. Enggak sesimpel seperti itu kalimat itu ya. Itu kalimat yang melawan apa? Melawan arus dunia. Kebanyakan orang khawatir kan? Jangan orang lain, kita pun khawatir saat ini. Betul tidak? Kayak mana setelah ini ya rental saya ya? Kayak mana setelah ini nanti usaha saya ya? Khawatir kita. Emang tubuh kita di sini, tapi pikir tak kemana-mana kan? Betul tidak? Betul ya? Karena kita masih manusia, nggak ada malaikat di sini kan? Kita semua manusia, pasti kita mengalami hal-hal kekhawatiran. Lalu ia berkata sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah ini dia kata kuncinya. Bapamu yang di surga tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa Bapa kita di surga itu tahu apapun kekhawatiran saudara sekalian. Itu berita baiknya. Amin. Nah, oke. Kita akan belajar untuk mengerti perkataan Yesus ini, ya, agar kita itu bisa hidupnya lebih nyantai, lebih tenang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak memahami ini, kita akan mengalami struggle di dalam kehidupan. Jadi kata kuncinya Bapamu di surga, bukan Bapamu di bumi. Ya, Bapamu di surga tahu apa yang kamu alami. Saudara terkasih, pertanyaannya bukan apakah kita punya masalah. Pertanyaannya adalah apakah kita percaya Bapa kita tahu. Ya, apa kita percaya bahwa Bapa kita di surga tahu setiap masalah yang kita hadapi? Itu pertanyaannya. Kita percaya enggak? Ini masalah kepercayaan ini sangat penting Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita ini itu didasari oleh kata percaya tadi.
Kalau kita percaya bahwa ke sekolah itu bagus untuk anak saya, pasti saya kirim dia ke sekolah kan? Betul tidak? Jadi nggak ada yang kita lakukan dalam hidup ini tanpa kepercayaan, tanpa yang kita yakini. Saya yakin ke gereja akan mengubah hidup saya, maka saya datang ke gereja. Betul tidak? Kalau Anda nggak percaya, pasti Anda nggak di sini. Amin. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup itu berbasis kepercayaan yang kita yakini. Maka ini sangat penting untuk kita mengkoreksi apa yang kita percaya dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan atau percaya kekuatan kita? Kalau kita hanya percaya kekuatan kita, kita tahu hasilnya seperti apa. Nah, permasalahan kita percaya kepada Tuhan yang bisa kita lihat, kan begitu. Itu menjadi tantangan, tapi sebenarnya bukan masalah. Sejauh kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan hari demi hari. Hari ini kita akan melihat teks ini secara ekspositori, Bapak Ibu. Kita akan menggali ayat per ayat, ya. Dari kita akan kita bahas dan menemukan suatu kebenaran yang besar dari ayat ini. Sering kita dengar, sering kita baca. Tapi pertanyaan kita, paham nggak ayat yang mau kita baca ini? Ya, damai tidak datang karena masalah hilang, tetapi karena kita sadar siapa Bapa kita. Kita mau belajar siapa Bapa kita di surga sesungguhnya atas kehidupan kita. Amin. Are you ready? Ready ya? Oke, kita mulai dulu konteksnya saudara terkasih dari ayat ini. Tapi sebelum itu kita mau dibaca dulu. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6, Matthew 6 verse 25. Matius 6 ayat 25 sampai ayat ke-34. Ya, sudah dapat katakan amin. Kita baca bergantian ya, saya ganjil Bapak Ibu Saudara ayat genap demikian seterusnya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus memahami konteks dari perikop yang kita baca ini, saudara dikasih. Bahwa di ayat 25 dimulai dengan kata karena itu. Ya. Artinya ini adalah kesimpulan dari ayat sebelumnya. Ini nyambung, harus kita baca satu pasal, yaitu ayat ke-24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini jangan dihilangkan, karena ini adalah hubungan dari ayat sebelumnya. Jadi secara ekspositori ini jelas dikatakan bahwa kekhawatiran adalah buah dari hati yang salah Tuhan. Siapa Tuhan saudara?
Mamon, uang, atau Yesus? Coba tanya dulu sama tetangganya. Tanya dulu coba. Kira-kira apa jawabnya? Who is your master? Money or God in your life? Apa katanya? Gak jujur dia kan? Makanya dia khawatir terus. Sudah tahu kita masalahnya di mana kan? Karena di mana hatimu berada, di mana? Ya, jadi kalau sudah salah fokus kita, ya salah juga lah outcome-nya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, kepada Yesus dan kepada uang. Gak bisa Bapak Ibu. Sekali jalan Pak, oh gak bisa. Coba dicerna dulu, agak keras ini Bapak Ibu ya. Pelan-pelan aja dia apa, dikunyah dia. Digest ya, it's not easy. Tapi dipikirkan dulu. Bisa jadi itu sumber kekhawatiran saudara selama ini. Kekhawatiran adalah buah dari hati yang salah tuan, salah fokus, salah penyembahan. Seharusnya kita menyembah kepada Yesus, fokus kita kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Jika uang menjadi tuan saudara, apa yang terjadi? Lahirlah kecemasan, lahirlah kekhawatiran. Sudah pasti itu. Namun sebaliknya, jika Allah menjadi raja, Yesus menjadi raja, lahirlah ketenangan. Amin. Lahirlah damai sejahtera. Walaupun kau makan kerupuk, masih bisa kau bernyanyi. Semua baik, masih bisa saudara. Jadi kitanya nggak ada apa-apanya dibandingkan Elon Musk, masih kita cari itu. Kalau kita bahkan sebelum Elon Musk juga, Salomo, istri 1000, kekayaan luar biasa, seorang raja. Apa katanya di akhir kitab Pengkhotbah? Dari semuanya itu, takutlah akan Tuhan. Kemon, kita belajar dari orang yang sudah mengalami itu Bapak Ibu, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Masalah kita nggak mau belajar dari kehidupan orang. Jadi Alkitab sebenarnya kumpulan orang-orang yang mengalami pasang surut dalam hidupnya. Yang kita perlu baca. Dan kita baca itu, kita menjadi orang yang wise. So, ternyata bukan uang segalanya, Yesus segalanya dalam hidup saya. Amin. Amin. Yesus Bapak Ibu, makanya ya ketika rental mungkin lagi sepi, iya kan, masih bisa dia bernyanyi, aku percaya Tuhanku dahsyat, ya kan. Sebulan kemudian seorang pengusaha dari Singapura, Pak Meltari, saya mau invest 20 mobil. Bisa kayak itu terjadi? Ya bisa saudara. Karena kita percayanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau yang lain. Jadi coba cek sekarang isi hatimu. Siapa yang menjadi Tuhan atas hidupmu sekarang? Cek. Hanya Engkau yang tahu. Kalau mamon atau uang yang menjadi Tuhan, menjadi fokusmu, bertobat. Karena pertobatan itu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Setiap hari. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau kau percaya, kitab Yakobus bilang ini, kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, iblis belum percaya itu. Cuma bedanya apa? Iblis gemetar saudara, kita enggak. Mana yang lebih baik? Saudara yang jawab ya, usah saya. Ya kita harus punya hati yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Yesus tidak sedang berbicara tentang teknik manajemen stres. Dia berbicara itu saudara. Bagaimana mengelola stres? Enggak, Yesus enggak ngajarkan itu sama murid-muridnya. Walaupun banyak orang sekarang panggil orang-orang motivator untuk mengelola stres ya. Kita nggak perlu itu mengelola stres. Kita perlu firman aja. Oke, gak usah temu psikiater, gak usah. Datang aja kepada Tuhan, baca firman, selesai masalahnya. Oke? Yesus sedang berbicara tentang pemerintahan hati. Jadi siapa yang menjadi raja di dalam hatimu? Itu dia, Yesus bicara.
Jadi kalau Yesus menjadi raja dalam hatimu, ya sudah, lahirlah kedamaian tadi. Tapi kalau uang kau jadikan raja dalam hatimu, lahirlah kecemasan, kekhawatiran, takut kemana-mana. Nanti kalau saya kenapa-kenapa, kayak mana harta saya, gitu. Menyenangkan semua orang supaya posisi saya tetap jadi bagus terus. Saya terus terpilih menjadi anggota dewan misalnya, atau menjadi apa. Saya harus menjaga kompromi kepada semua orang, nggak bisa. Ya, jadi cek isi hati kita. Di ayat 25 sampai ayat 27 dikatakan demikian. Saya ambil intisarinya. Kekhawatiran tidak menambah hidup. Saudara terkasih, ya, bahwa kekhawatiran tidak akan menambah hidup saudara dan saya. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kata khawatir di sini adalah marinau, yang berarti saudara pikiran yang terpecah, hati yang terbagi dua. Terjadilah di situ kebingungan tadi, terjadilah di situ kecemasan tadi. Secara rohani, kekhawatiran adalah iman yang terbelah, iman yang tidak fokus. Yang tadinya fokus kepada Yesus, sekarang sedikit-sedikit kepada hal duniawi. Ya, minggu kita kudus, Senin sampai Jumat kudis. Ya, itulah iman yang terbelah. Kita dikotomikan kekristenan kita. Pokoknya yang rohani, yang sekuler. Oh, itu salah, saudara. Karena jelas firman Tuhan katakan kamu adalah garam dan terang dunia. Jangan kau jadi garam di gereja, hasilnya gudang garam, saudara. Garam itu keluar. Makanya banyak gereja ribut karena garam ketemu garam, kan emosi terus bawaannya. Harusnya keluar. Terang juga demikian, terang itu ke yang tempatnya gelap. Jangan kau terangi saudaramu, ya silomen. Berantemlah dia, jadinya kau terangi dia terus, kau hakimi dia terus. Keluar, terang itu harus digunakan. Amin. Jadi kita hal yang basic aja pun masih belum paham dan belum bisa menempatkannya di mana kita harus pakai itu, saudara terkasih. Ya, pikiran yang terpecah, hati yang terbagi dua. Yesus menyebut kebutuhan dasar. Ya, ingat ya, kebutuhan dasar yang Tuhan sebut di dalam Alkitab ini yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Itu yang paling dasar, yang Tuhan pasti akan sediakan bagi setiap kita. Makanya doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Yesus berkata, yang secukupnya. Kalau lebih terserah Tuhan. Boleh nggak saya cari lebih, Pak? Boleh, tapi jangan itu fokusnya. Ya, waktu Tuhan adalah waktu terbaik, saudara. Kalau Tuhan mau kita kaya, pasti dia akan itu terjadi. Prinsipnya apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, saudara. Amin. Itu bukan perkataan saya, Alkitab, saudara. Apa yang saya sampaikan sini tidak pernah keluar dari pengetahuan saya sendiri, kan? Alkitab, saudara. Ya? Jadi Tuhan yang membuat kita untuk menjadi kaya. Terus supaya kita malas-malasan? Oh tidak. Ayo pemalas, belajar dari semut. Tetap harus bekerja, saudara. Tapi fokusnya jelas kepada Tuhan. Sehingga kalau kau bekerja sebagai seorang istri, terus kau diberikan Tuhan kesempatan untuk apa? Naik jabatanmu, ya, sampai di rumah kau jadi bos untuk suamimu. Nggak boleh. Udah salah fokus, ya kan? Karena lebih banyak gajimu. Suamimu nggak menghormati lagi, ya kan? Gak bisa begitu. Firman Tuhan tetap firman Tuhan, walaupun gajimu lebih besar, tetap harus tunduk kepada suami. Amin. Para suami, oh semangat para suami ya. Haleluya. Yesus tidak berbicara tentang kemewahan, Dia berbicara tentang kebutuhan hidup. Itu pasti Tuhan akan sediakan, saudara. Makanan, minuman, pakaian, pasti itu. Don't worry. Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Ayat 26. Yesus menunjuk burung di udara. Burung tidak menabur, saudara. Pernah Anda lihat burung pergi bawa cangkol ke ladang? Terus dia nanam benih, pernah? Gak ada kan? Dan burung pun tidak menuai, saudara.
Dan dia juga tidak mengumpulkan di lumbung hasil panennya. Pernah kita lihat itu? Walaupun ada di kartun paling ya. Dalam kehidupan sehari tidak ada itu terjadi. Tetapi apa kata firman Tuhan? Tetapi Bapak pelihara burung tersebut, saudara. Yesus tidak mengajarkan kemalasan. Burung tetap bekerja dalam arti kata sebagaimana dia adanya, tetapi burung tidak cemas. Burung bangun pagi dan bernyanyi, kita lihat dia akan berkicau bagi burung kan? Kalau lihat burung stres, dia berkicau dia kan? Gitu kan? Berkicau. Karena dia tahu ada Bapak yang memelihara dia. Ya? Apa bedanya? Burung tidak punya saldo, saudara kan? Kita punya saldo. Tetapi dia punya Bapak. Jadi kalau burung aja seperti itu, Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Amin. Nangkap hal ini ya. Come on, kita harus koreksi kepercayaan kita. Ada yang salah nih, burung aja Tuhan pelihara, pasti Tuhan juga pelihara saya. Itu yang benar. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran ayat 27 dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Jawabannya tidak ada, Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa menambah 1 hari 2 hari hidup kita dengan kekhawatiran. Kalau bisa, ya kita khawatir aja terus. Mari kita khawatir, nambah kita seminggu umur kita. Mari kita khawatir, nggak, itu nggak terjadi, saudara. Kekhawatiran tidak akan pernah menambah umur saudara. Ya, kekhawatiran tidak memperpanjang umur, tidak mempercepat solusi, tidak mengubah masa depan bahkan. Pernah Anda lihat orang khawatir tiba-tiba masa depannya luar biasa? Kan nggak ada. Yang ada mungkin gantung diri. Yang ada karena terlalu depresi dia. Ia hanya menguras damai saudara. Ketika saudara semakin khawatir, semakin terkuraslah damai sejahtera Allah yang ada dalam hidup. Itu yang terjadi. Ya. Jadi kekhawatiran tidak pernah menyelamatkan. Jika ia tidak bisa menambah hidup, mengapa kita membiarkannya mengurangi sukacita kita? Jadi pulang dari sini jangan lagi khawatir, saudara. Amin. Jangan lagi khawatir. Mulailah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jangan pada saat baik aja kau bernyanyi, pas dalam keadaan tidak baik nyanyi juga. Karena Bapak tahu. Tenang, Bapakmu tahu keadaan yang kamu hadapi. Walaupun saya mungkin tidak tahu masalah Bapak Ibu, tapi satu hal yang saya tahu, Bapakmu di surga tahu keadaan saya. Amin. Itu yang Bapak Ibu. Ya. Ayat 28 sampai 32. Bapakmu mengetahui dan memelihara. Sekarang Yesus mengubah ilustrasi ini, ia menunjuk bunga bakung. Ya. Yesus kasih ilustrasi kepada muridnya itu bunga bakung. Salomo dalam segala kemegahan ayat 29 tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu, Bapak Ibu. Bayangkan, Salomo yang begitu luar biasanya kerajaannya, bahkan sendok makan itu dari emas. Pakaiannya pasti luar biasa. Masih lebih luar biasa lagi bunga bakung. Yesus memakai argumentasi dari yang kecil ke yang besar. Jika Allah memperhatikan bunga yang sebentar saja hidup, apakah yang tidak memperhatikan anak-anaknya? Saudara dan saya, tahukah saudara bahwa sejak dalam kandungan Bapak sudah menenun, Bapak sudah merancang masa depan yang penuh dengan harapan buat engkau. Terus di mana kekhawatiran itu bisa masuk dalam hidup kita? Kalau kita paham ini, harusnya tidak khawatir, saudara. Ya, saya seorang bapak, saya punya anak umur 6 tahun dan umur 4 tahun. Saya seorang bapak yang dari dunia ini aja pun ngasih yang terbaik ya sama anak saya. Apalagi Bapak di surga. Amin. Dia kasih yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Jadi yakinkan dirimu, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat saudara. Ya, kita jangan khawatir lagi. Kita hadapi kehidupan sehari-hari dengan percaya diri bahwa Tuhan bersama dengan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Ya 30, hai orang yang kurang percaya,
Yesus menyentuh akan masalahnya. Masalah utama bukan ekonomi, saudara. Masalah utamanya adalah iman. Jadi bukan ekonomi masalah dalam kecemasan kita, tetapi masalahnya iman. Bagaimana keadaan imanmu saat ini? Coba dicek. Berapa persen sekarang dia? 20 kah? 50 kah? 70% kah? Hanya kau yang tahu. Jadi kalau kamu sudah mulai khawatir, berarti imanmu sudah mulai berkurang. Terus bagaimana menambahkannya, Pak? Iman timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Kembali ke situ lagi Bapak Ibu, ke basic. Ya. Jadi kita mendengar firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah hari Minggu, kita aktif di komsel, itu akan membuat kita bertambah imannya. Kita sebagai orang percaya itu inisiatif untuk bertumbuh bersama, saudara. Jadi harus aktif di dalam setiap kegiatan, baik itu gereja ataupun di komsel. Ya. Kekhawatiran adalah indikator kepercayaan yang lemah, di mana saudara dan saya apabila kita terlalu khawatir, itu membuat iman kita menjadi lemah. Ayat 31 sampai ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Ada dua cara hidup di sini, saudara terkasih. Hidup seperti yang tidak mengenal Allah, yaitu penuh kecemasan, atau hidup sebagai anak Bapa, penuh kepercayaan. Bapa yang di surga tahu. Ya, kalau kita sebagai anak, kita punya Bapa di surga, kita pasti akan enjoy menjalani hidup ini. Memang nggak gampang di awalnya, tapi itu proses. Kita latih setiap hari, Bapak Ibu, untuk hidup di dalam kepercayaan itu. Nggak bisa kau cuma datang seminggu sekali, setelah itu nggak membangun hubungan sama Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Harus dibangun, sehingga hubunganmu dengan Bapa di surga akan terus meningkat. Itu perlu kita tambahkan dalam kehidupan kita. Sebagai anak kita semakin dekat kepada Bapa setiap hari. Ya. Jadi Allah bukan hanya tahu secara informasi tentang keadaan, oh ya, kalau lagi susah apa ya, oke lah, ya udah pergilah. Gak begitu. Bapa di surga itu dia bukan cuma tahu, tapi dia juga merancang masa depan yang penuh dengan harapan bagimu. Mungkin secara kasat mata kau lihat, nah ini kayaknya gelap ini Tuhan. Tapi di balik itu sudah ada kemuliaan menunggu. Makanya butuh iman untuk terus berjalan di setiap musim kehidupan. Ini keluarga aku mau bubar seperti ini Pak Pendeta, gimana ya? Ada iman. Tuhan berkata bahwa hanya mau dia bisa memisahkan kami. Maju terus, saudara. Maju terus sampai mau memisahkan. Jangan skip-skip, udahlah, bubar lagi dah. Udah gak cocok lagi kurasa. Memang cinta cuma bertahan 3 bulan aja juga dalam pernikahan. Selebihnya komitmen. Komitmen untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup keluarga saudara. Makanya perlu Tuhan hadir dalam setiap keluarga saudara. Amin. Kalau enggak, kita akan mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak tahu setiap musim dalam kehidupan kita. Saya kasih kesaksian hidup saya sendiri, saudara. Saya lahir di keluarga yang sederhana. Bapak saya tentara di Kodam, dan pada saat itu cukup tinggi pangkatnya, tapi dia meninggalkan saya di umur 2 tahun. Jadi saya tidak mengenal bapak saya. Mama saya seorang janda dengan 6 anak. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan. Karena saya paling kecil, saya sering ditinggal jadinya karena dia sibuk melayani. Mungkin itu bagian dari penghiburan hatinya kali ya. Saya juga sekarang sudah bisa memahami, dulu nggak bisa memahami. Nah, sebagai seorang janda kan susah ya, tapi dengan dia dekat sama Tuhan, dia selalu ajarkan kita setiap pagi jam 5 tuh bangun on time. Saya masih umur 5 tahun atau 6 tahun, cara membangunkan saya itu ditutup hidung saya. Megap jadinya bangun kan, ayo doa baca firman. Ya udah baca, kita pun nggak ngerti pada saat itu, ya udah. Oke, terus bertambah umur, saya menjadi remaja dan seterusnya. Terus kita dibimbing oleh mama saya ini untuk hidup di dalam firman Tuhan dan berdoa. Oke, jadi tahun
2003 mama saya dipanggil Tuhan. Saat itu saya masih kuliah di Bandung. Jadi sebulan atau 2 bulan sebelum dia meninggal, dia bilang sama saya, Erwin, pesan mama untuk kamu, saya kira mau kasih warisan ya kan. Pesan mama buat kamu adalah apapun keadaanmu nak, tetaplah berdoa. Itu pesannya. Dan itu warisan, kalau bahasa Perancisnya, lah terkatakan. Warisan yang nggak bisa dibandingkan dengan apapun Bapak. Jadi kalau Anda punya anak, wariskan itu, tahu-tahu Tuhan. Saya lanjutkan ceritanya, saudara. Jadi saya pada saat itu nggak mau lagi melanjutkan kuliah, karena tujuan saya kuliah saya paling kecil. Saya mau nanti kalau saya sukses, saya menyenangkan mama saya. Kalau udah meninggal gimana? Ya buat apa lagi lanjut? Tapi Roh Kudus berbicara dalam hati saya, selesaikan kuliahmu. Saya selesaikan, saudara. Di Bandung pun saya bukannya mulus hidup saya, saudara. Saudara tahu kan, seorang mahasiswa tinggal di kota kembang, ya kan? Banyak godaan anak muda juga di situ. Saya juga jatuh ke dalam dosa. Tapi saya ingat pesan mama saya, jangan lupa berdoa. 2005 saya lulus, saya terus berdoa dalam setiap keadaan hidup saya. Pergilah saya, diundang sama abang saya, datanglah ke Singapura. Saya mau wisuda katanya. Oke, saya terbang ke Singapura di Bethany International University. Saya sudah bekerja pada saat itu di Bandung. Dan saya datang lebih awal. Kemudian saya bertemu dengan prinsipal di sana, Dean of Student, bisnis saya. Setelah saya pulang ke Bandung, dia panggil saya, Erwin, come to my office. Okay, ma, what is that? The Lord spoke to me. What is that, ma? You must study here. Oh, kamu harus belajar di sini katanya. Menjadi mahasiswa BIU. Saya nggak pernah kepikiran menjadi mahasiswa BIU. Oh, kayaknya mami salah dengar suara Tuhan, saya bilang. Ketawa dia. No. It's true, from God. Ini dari Tuhan. Oh, kalau gitu saya doakan dulu. Akhirnya saya pulang lagi ke Bandung. Saya doakan. Itu bulan 11, saudara. Saya doakan, saya dapat konfirmasi. Akhirnya saya bilang, ya mam, saya mau studi. Akhirnya bulan Januari saya studi. Cepat kali ya, pengurus saja pun bingung. Itulah kalau ada rencana Tuhan ya. Akhirnya saya studi lah di BIU tahun 2007. Bapak tak tahu. Saya nggak pernah tahu seperti itu. Tapi Bapak tahu saya harus ke Singapura. Oke, di Singapura pun nggak gampang juga ya. Pastor aku masih tahu bagaimana proses di sana. Anda digoreng, saudara. Ya, proses pembentukan karakter. Ada alloy dan seterusnya di belakang. Mereka pahami. Kita memang pembentukan karakter, pembentukan leader di sana. Nggak mudah juga. Tahun 2009 harusnya saya lulus, tapi saya harus kembali ke Indonesia dalam keadaan sakit. Sakitnya cukup parah. Saya harus ditreatment selama 1,5 tahun. Yang memakan obat itu, kalau sekali saya makan obatnya itu, saya merasa putus asa. Berat sekali, 1,5 tahun nggak ngapain-ngapain, cuma makan obat. Bapak tahu. Saya ingat apa pesan mama saya, jangan lupa berdoa. Saya berdoa, saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selama 1,5 tahun itu, Bapak Ibu. Saya baca dan saya sembuh. Kembalilah saya menyelesaikan pendidikan saya ke Singapura. Luluslah saya di tahun 2011. Bapak tak tahu. 2012 saya menjadi dosen. Itu pun unik juga. Saya nggak ada kepikiran menjadi dosen. Cuma iseng-iseng saja saya ke Binjai, tempat kelahiran saya lihat ada kampus. Kalau saya tinggalkan kota ini kayaknya nggak ada kampus. Sekarang udah ada kampus. Berputus berbicara, masukkan lamaran. Saya pakai celana pendek, sandal swaru, naik motor. Masukkan lamaran ke internet, saya print sebentar, masukkan. Kasih ke resepsionisnya. Saya keluar, bunyi HP. Halo, siapa? Ini saya, direktur kampus tersebut dengan Pak. Oke Pak, ada apa Pak? Bapak bisa masuk ke ruangan saya? Oke Pak, oke. Tapi saya pakai sandal Pak, nggak apa-apa. Masuk ke dalam, dia sudah nunggu saya di situ. Direkturnya ada orang Belanda. Ngomong-ngomong, kebetulan orang Belanda saya ngomong bahasa Inggris. Terus saya ngomong sama ketuanya di situ, direkturnya. Oke Pak, minggu depan langsung kerja ya, Pak. Serius Pak? Iya, langsung kerja. Jadilah saya dosen. Bapak tak
Bapak tahu. Saya nggak tahu saudara, tapi Bapak tahu. Bagian saya tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Oke, 2016 saya kecelakaan. 8 jam operasi. Bapak tahu. 8 jam operasi, dokternya orang kita dia bilang kamu ini hidup mukjizat karena sedikit lagi pecah itu otak kamu dan meninggal. 8 jam saya operasi, dananya 200 juta saudara. Apakah saya bayar? Bapak yang membayar. Bapak tahu. Gak berhenti di situ saudara. Saya mau menikah. Jangan Anda kira lulus dari Singapura langsung punya duit. Oh tidak, living by faith. Ya, living by faith. Ini istri saya, Bu Simatupang. Oke, dia sudah kerja di bank pada saat itu, salah satu bank BUMN. Saya boleh sebutkan, nanti promosi sebut lagi kan. Oke, kita mau menikah dan saya memang nggak ada apa-apa. Saya bilang sama dia, saya menikahi kamu dengan iman. Saya bilang. Oke, mana sih nomornya? Ada seorang Batak kan? Ya, dengan iman lah. Oke, ini untuk anak muda ya. Saya kasih tahu tipsnya ya kan. Kalau kamu memang dekat sama Tuhan, Bapak tahu. Oke, ya udah. Yang penting kamu bangun aja hubungan yang kudus dengan calon ini. Oke, kita ketemu di gereja bukan di bioskop ya. Kita ketemu di gereja, kita sama-sama pelayanan. Terus saat yang mau menikah, jadi saya bilang ke dia, oke lah kamu lah pendekatan ke orang tua mengenai sinamurnya, karena emang saya gak ada uang, tapi saya bisa jadi pria yang kau andalkan. Ya paling tidak janji saya sampai maut lah memisahkan. Ya tidak akan ada lagi wanita lain selain dirimu. Oke, ya sudah. Dia nego-nego sama mamanya, akhirnya jadilah. Ya, tapi kalau pas perhata syahadat ya, perhata syahadat mereka ngomongnya sekian juta, pelan gak ada itu sebenarnya Bapak Ibu. Sudah kita main di belakang aja. Ya main di belakang kita. Sudah ada deal-dealan gitu ya. Dia sudah mau menyakitkan orang tuanya. Ya udah akhirnya saya berangkat. Dan menikahlah kami di luar dugaan. Pesta adat jalan, ya pesta yang lain juga jalan. Bapak tahu Tuhan yang menyediakan semua. Amin. Saya nggak pernah kepikiran saudara. Ya, pada saat itu posisi saya menikah sebagai yatim piatu saudara. It's not easy. Gak gampang menikah sebagai anak yatim piatu. Tetapi ada Bapak di surga yang hadir dalam pernikahan saya. Bapak tahu ya, saudara ya. Bapak tahu. Dalam merintis keluarga pun nggak gampang saudara. Ya, apakah ada pertengkaran? Ya pasti ada lah, namanya berkeluarga. Ya pasti ada saudara, itu proses. Tapi kita kan sama-sama tahu Tuhan, kalau ada masalah kita punya kebiasaan sebelum tidur kita pasti akan menyelesaikan dulu. Jadi kita nggak mempermasalahkan siapa yang benar siapa yang salah, langsung minta maaf satu sama lain. Kalau kita mau tidur nih oke aku minta maaf ya. Ya kita harus menyelesaikan sebelum kita tidur. Ya udah, itu kita lakukan setiap malam baru kita tidur. Dan setiap malam ada satu kebiasaan saya, mungkin bisa ditiru sama bapak-bapak. Jadi saya udah punya 2 anak, jadi 3 orang mereka tidur. Sebelum tidur saya akan mengoleskan minyak di kaki mereka, saya berdoa. Istri saya oleskan minyak di telapaknya, saya doakan mereka, anak saya juga oleskan. Setiap malam, never fail. Selama 9 tahun pernikahan, saya lakukan itu. Ya, dan terus berlanjut sampai detik ini, saudara. Bapak tahu promosi pun mulai berdatangan. Bapak tahu bahwa yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi saya. Kalau saya Tuhan bisa lakukan seperti itu, apalagi saudara. Kan kita menyembah Tuhan yang sama kan? Apakah Tuhan saya beda sama saudara? Kan tidak. Tuhan kita sama. Jadi Bapak di surga itu tahu setiap keadaan hidup Bapak hidup dan saudara. Ya. Sebelum tagihan datang, Bapak sudah tahu. Sebelum hasilnya keluar, misalnya ada sakit, Tuhan pun tahu. Sebelum kabar buruk sampai, Bapak pun tahu apa itu kabar buruknya. Dan jika ia tahu mengapa kita hidup seperti yatim, kita punya Bapa. Kita bukan yatim saudara, kita punya Bapa di surga. Jadi kalau Anda bilang aku nggak punya Bapa, sudah dengar tadi kesaksian saya kan? Ya, apapun statusmu saat ini, apapun posisimu saat ini, Bapa di surga tahu keadaan. Ya, orang yang merasa yatim pasti dia cemas.
Orang yang sadar dirinya anak, pasti dia percaya kepada Tuhan. Ya, ayat 33 sampai ayat 34, prioritas kerajaan adalah kunci damai sejahtera. Tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33, kata carilah adalah bentuk perintah aktif dan berkelanjutan, saudara. Jadi carilah dulu kerajaan Allah, sering kita dengar kan? Ini adalah kata aktif, saudara. Setiap hari kita harus mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui ibadah setiap minggu, melalui komsel. Itu aktif. Selalu harus kita lakukan itu. Harus kita biasakan, harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Amin, saudara? Ya, terus-menerus mencari, terus-menerus mengutamakan Tuhan. Kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah dalam hidup kita. Yesus itu bukan hanya Tuhan, tapi dia Raja, saudara. Artinya apa? Hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita, saudara. Hanya kehendak Yesus, karena dia Raja. Kalau kita di dalam konteks kerajaan, contohnya lah Inggris, jadi yang paling tinggi itu adalah perkataan Raja. Dan perkataan Raja itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Alkitab itu adalah berisi perkataan-perkataan Raja yang harus kita lakukan. Kasihlah musuhmu, itu perkataan Raja yang harus kau lakukan. Hai istri, tunduk pada suami, itu perintah dari Raja. Hai suami, kasih istrimu, itu perintah dari Raja yang harus kita lakukan. Tidak bisa ditawar itu, saudara. Beda sama kalau pemerintahan dalam konteks demokrasi. Sistemnya voting. Dan voting itu bisa dibeli kan? Kalau kita suka, kita lakukan. Kalau enggak, ya udah kita pengaruhi orang lain untuk tidak memilih dia. Tapi dalam sistem kerajaan kita nggak memilih raja, saudara. Kita nggak bisa memilih raja. Raja sudah ada. Jadi kita harus melakukan perintah raja. Dan perintah raja itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita melakukannya, Bapak Ibu. Kebenarannya berarti hidup sesuai kehendaknya. Jadi setiap tindakan kita selaras dengan perintah Tuhan. Kita harus cek itu. Yesus tidak berkata berhenti bekerja, kita tetap harus bekerja. Ya, karena semua itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Jika kebutuhan jadi nomor satu, kekhawatiran akan jadi bayangan. Tetapi jika kerajaan jadi nomor satu, damai akan mengikuti setiap kita. Ya, Yesus tidak menjanjikan bebas masalah, saudara ya. Saya tidak berbicara Anda akan bebas masalah setelah itu, tidak. Masalah pasti ada. Ya, Ia menjanjikan pemeliharaan. Tuhan akan pelihara kita di setiap musim kehidupan kita. Sama seperti musim kehidupan saya. Pada saat jadi mahasiswa bagaimana, pada saat saya kecelakaan bagaimana, Tuhan cukupkan biayanya. Pada saat mau menikah Tuhan cukupkan. Seperti itu. Amin. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia hidup, Dia hadir untuk setiap saudara dan saya. Maka Tuhan akan menambahkan semua yang kita perlukan. Jadi bagian kita itu bukan menambahkan, saudara. Bagian kita adalah cari. Jadi balik-balik. Bagian Tuhan yang menambahkan. Seringkali kita terbalik, saudara. Kita menambahkan, bagian mencarinya kita suruh Tuhan. Terbaliklah. Bagian kita adalah mencari. Yang menambahkan siapa? Tuhan. Gitu. Jadi Anda yang menjadi Tuhan. Makanya Anda nggak mengalami keberhasilan dalam hidup. Oke? Terus bagaimana orang di luar sana, Pak? Yang nggak kenal Tuhan tapi dia kaya raya. Ada pertanyaan itu nggak? Ada mungkinnya pertanyaannya. Izinkan saya menjawab ya. Ayat yang saya kutip tadi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dalam bahasa Inggrisnya, King James dikatakan bahwa He will not add sorrow in it. Jadi kalau kita menjadi kaya, nggak ada sorrow di situ, nggak ada duka di dalam kekayaan kita itu. Coba bandingkan sama orang yang kaya raya, pasti ada duka. Kalau nggak anaknya narkoba, istrinya 2, atau dia penyakit-penyakit yang lain, itu sorrow. Jadi juga usah lagi bandingkan dirimu dengan orang yang kaya yang nggak kenal Tuhan ya, pasti ada sorrow di situ. Tapi kalau kita kaya di dalam Tuhan, sorrow-nya, dukanya tidak ada, Bapak Ibu Saudara ya. Seperti itu dia. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, di ayat 34. Jadi sebelum itu kita harus tahu urutannya, bahwa urutannya adalah mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Ya.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini dia kata kuncinya. Oke, Yesus mengajarkan disiplin waktu rohani. Jadi kita tuh fokus ke hari ini aja. Bangun kita pagi, maka kita perlu berdoa. Kita berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa berkat hari ini Kau sediakan, Tuhan. Pekerjaanku Tuhan akan bantu, studiku Tuhan akan bantu juga, usahaku juga Tuhan akan bantu. Tolong aku Tuhan, di dalam nama aku percaya. Haleluya, amin. Baru melangkah dengan pasti, karena ada Bapa yang tahu dalam setiap momen kehidupan saudara. Amin. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Boleh nggak kita planning Pak? Ya boleh aja, nggak masalah planning, bagus. Tapi jangan planning itu baru kau jadi khawatir. Karena kesusahan sehari cukuplah sehari. Kalau besok itu pasti Tuhan akan cukupkan lagi. Itu maksudnya. Apa terlalu kau pikirkan jauh-jauh ke depan gitu? Ya, hari ini kau masih bisa bernapas, coba tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Buang. Bersyukurlah masih bisa bernapas. Karena banyak orang nggak bisa bernapas, saudara. Makanya harus berdoa gitu di pagi hari. Itulah bukti bahwa Tuhan mau melakukan perkara ajaib di hari itu bagi saudara dan saya. Kekhawatiran hidup di hari esok, iman hidup di hari ini. Kekhawatiran berkata bagaimana kalau A, B, C, D. Ya, iman berkata Bapa tahu. Kondisiku saat ini mungkin aku nggak mengerti, Bapa tahu. Saya undang pemain musik ke depan sama singer. Apapun masalah saudara, Bapa tahu. Bapa tahu, saudara. Renungkan apa yang saya sampaikan, saudara, ya. Jika kerajaan Allah menjadi prioritas, damai bukan sesuatu yang dikejar. Damai adalah buahnya. Damai itu gak bisa dikejar, saudara. Itu buah. Ibarat kalau kau mau apa, mau makan jeruk, bisa langsung kau bilang simsalatin jeruk, enggak kan? Pohonnya dulu lah. Benihnya dulu kita tanam, kita siram, akhirnya dia jadi pohon dan menghasilkan buah. Jadi damai sejahtera itu buah. Untuk mendapatkan buahnya itu, ya pohonnya itu harus kita tanam dulu, bijinya harus kita tanam dulu, sehingga dia menghasilkan dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah belajar, saudara, dari ayat ini 3 prinsip ketenangan. Kekhawatiran tidak pernah menyelamatkan atau menambah hidup. Identitas menentukan respon. Kalau Anda menganggap anak-anak yatim, maka rasa kamu berbeda. Kalau kamu menganggap bahwa kamu anak, kamu tahu ada Bapa yang akan take care of you dalam kehidupan. Yang ketiga, urutkan, saudara, skala prioritas saudara. Apakah Tuhan atau yang lain? Saya percaya setiap kita mau Tuhan yang nomor 1, amin. Ya, jadikan firman ini menguatkan saudara dan saya untuk kita bisa melangkah lebih lagi di dalam Tuhan. Apa yang membuatmu cemas hari ini? Apakah uang, masa depan anak, kesehatan? Jangan dipikul sendiri. Bapa sudah tahu. Serahkan pada Dia yang lebih besar dari masalahmu. Tuhan kita tuh jauh lebih besar dari masalah kita, saudara. Amin. Jangan buat Tuhan kita itu kecil, saudara. Sayang sekali. Tuhan kita itu besar. Saya aja seorang bapak, saya mau beri yang terbaik untuk anak saya. Bahkan sebelum dia meminta pun saya sudah tahu apa yang dimintanya. Itu Bapak di bumi. Bagaimana Bapak di surga? Jauh lebih besar Dia berikan yang dapat engkau pikirkan dan bayangkan, saudara. Makanya semakin dekat kepada Tuhan di setiap hidup saudara.